Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada pagi hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati yang mengerti dan juga mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat 2 Timotius 2 ayat 3-6. Tertulis demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di berbagai negara ada badan intelijen. Di Indonesia ada BIN, Badan Intelijen Nasional. Di Amerika ada Badan Intelijen Asing, yaitu CIA. Di Rusia ada SVR. Di Inggris ada SIS. Di Israel ada Mossad. Dan untuk menjadi seorang anggota intelijen, perlu banyak pengorbanan. Seorang agen CIA misalnya, mereka harus mengorbankan kehidupan pribadi dan hubungan dalam keluarga. Mereka harus loyal pada perintah dan harus siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka tidak boleh menjadi populer, harus menutup diri, dan tidak boleh dikenal oleh banyak orang secara luas. Kalau di dunia ini saja, saudara, ada orang-orang yang begitu loyal, begitu setia untuk mengabdikan dirinya untuk suatu tugas negara, untuk suatu tugas tertentu. Mengapa kita tidak demikian kepada Tuhan? Kita harus setia dan loyal kepada komandan kita yang tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-6 ini diungkapkan beberapa hal untuk kita kerjakan. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, tapi apa yang menjadi pesan untuk Timotius ini relevan dan berlaku juga buat setiap kita yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saudara dan saya adalah pelayan Tuhan. Apapun profesi kita, bukan hanya seorang pendeta, tapi kita semua, ibu rumah tangga, perawat, dokter, apapun profesi kita, kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan kita adalah prajurit Kristus. Sebagai seorang prajurit, kita harus setia kepada pemimpin kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus loyal dan taat dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau seorang komandan mau menderita, prajurit pun harus rela untuk menderita. Seorang komandan biasanya akan memimpin di depan dan memberikan contoh kepada prajurit-prajuritnya. Tuhan Yesus telah memberikan contoh buat kita, bagaimana dia rela untuk memikul salib dan berkorban bagi kita. Jadi kita perlu, saudara, untuk setia dan berfokus kepada Tuhan. Hidup menuruti kehendak-Nya. Pikul salib dan jalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan tentang seorang olahragawan yang mengikuti aturan dan seorang petani yang bekerja keras serta menikmati hasil usahanya. Apa yang menjadi maksud dari apa yang dituliskan ini? Adalah bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai prajurit Kristus, sebagai pelayan Tuhan,
kita hendaknya hidup menurut aturan firman Tuhan. Jangan menyimpang, dan sadari bahwa suatu saat nanti kita akan menerima upah atau berkat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ada reward, ada keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya dan selalu setia kepadanya. Mari jalani hidup sebagai seorang prajurit Kristus dengan tidak memusingkan segala hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri, tapi biarlah hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa loyal, setia, tunduk, taat, berserah kepada kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami sadari kami adalah prajurit-prajurit-Mu ya Tuhan, dan sudah seharusnya kami taat, mengikuti perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kami, yang selalu setia mengasihi sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.